Demokrasi, sebuah sistem yang seharusnya memberi ruang bagi suara rakyat, tempat di mana kebebasan berekspresi dan berpendapat adalah hak setiap individu. Namun, selama 9 tahun terakhir, ada pertanyaan yang besar bergema di negeri ini. Apakah demokrasi Indonesia semakin terancam? Dengan dipimpinnya oleh Presiden Joko Widodo, Indonesia memasuki masa pemerintahan yang cukup lama. Namun, dalam rentang yang cukup lama ini, banyak pihak yang mulai mempertanyakan apakah prinsip-prinsip demokrasi yang terkandung dalam Pancasila, terutama sila keempat yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat, apakah masih relevan? Isi undang-undang yang kini berpotensi menjadi alat kekang kebebasan pers itu masuk pembungkaman pers karena mengancam kebebasan sipil, demokrasi, serta kelompok rentan. Koalisi politik yang semakin kuat, kebijakan makin sentralistik, pembungkaman terhadap kebebasan pers, semua ini mencerminkan suatu pola yang mengarah kepada krisis demokrasi. Rakyat mulai merasa terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan yang seharusnya melibatkan mereka secara langsung. 9 tahun, sebuah waktu yang cukup untuk merefleksikan dampaknya. Apakah kita benar-benar berada dalam demokrasi, atau justru kita sedang terjebak dalam krisis yang semakin mendalam? Mari kita lihat lebih dekat bagaimana kepemimpinan Jokowi mempengaruhi demokrasi di Indonesia. Hati-hati terhadap yang namanya indeks kebebasan berpendapat. Turun. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia telah memasuki babak baru dalam perjalanan demokrasi. Sebagai negara yang mengusung sistem demokrasi berdasarkan Pancasila, negara ini seharusnya berjalan seiring dengan musyawarah dan mufakat yang mengedepankan suara rakyat. Namun, di balik berbagai kebijakan yang diluncurkan 9 tahun terakhir, muncul kekhawatiran yang besar terhadap krisis demokrasi yang terjadi. Bersama teman-teman semua, tidak mewakili siapapun selain suara orang-orang yang gelisah hari ini melihat demokrasi kita seperti ini. Ini bukan negara milik keluarga tertentu. Salah satu tantangan yang terbesar dalam kepemimpinan Presiden Joko Widodo adalah konsolidasi koalisi yang semakin menguat. Sila keempat Pancasila mengamanatkan bahwa kebijakan harus diambil melalui musyawarah dengan keterlibatan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan. Namun, selama 9 tahun ini, banyak kebijakan yang sudah diambil sepihak tanpa melibatkan ruang partisipasi yang cukup dari masyarakat. Bukan hanya itu, kebebasan berpendapat dan berekspresi mulai terancam dengan semakin maraknya aturan yang membatasi kebebasan pers dan aktivitas organisasi yang kritis terhadap pemerintah. Bukan hanya soal kebebasan politik, tetapi juga soal bagaimana negara memperlakukan rakyatnya dalam pengambilan keputusan. Imbas dari kebijakan yang tidak melibatkan musyawarah yang adil dapat kita lihat dalam perilakuan kepada para jurnalis dan aktivis. Kritik terhadap pemerintahan seringkali dibungkam dengan cara yang tidak demokratis. Apakah ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Tentu tidak. Dalam demokrasi, kritik adalah hal yang wajar, dan setiap warga negara berhak untuk menyuarakan pendapatnya tanpa rasa takut. Data Aliansi Jurnalis Independen menyebutkan, sepanjang 3 tahun terakhir jumlah kasus kekerasan terhadap jurnalis terus meningkat. Implikasi dari krisis demokrasi ini dapat dilihat dari semakin apatisnya masyarakat terhadap politik. Ketika rakyat merasa tidak lagi menjadi bagian dari proses demokrasi, mereka cenderung menarik diri dan kehilangan kepercayaan terhadap sistem yang ada. Inilah yang terjadi saat prinsip musyawarah yang terkandung pada sila keempat mulai luntur. Apakah masih ada ruang bagi musyawarah dan mufakat dalam demokrasi di Indonesia? Apakah kita akan terus berada dalam krisis demokrasi?
Atau akankah kita kembali ke jalan yang sesuai dengan amanat Pancasila?